Nah, pagi ini saya akan mencoba sharing, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hidup dalam ketaatan. Langsung saja kita baca ayatnya, Matius pasal 11 ayat 29 ayat 30, tentu ayat yang tidak asing ya buat setiap kita. Saya baca. Dua ayat ini saya baca, tolong perhatikan baik-baik. Ayat 29 dan ayat 30 saudara ya, perhatikan per kalimat yang ada. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab 30 katakan, kuk yang kupasang ini tujuannya itu enak, tujuannya, dan bebanku pun ringan. Singkatnya begini intinya, Matius 11 ayat 29 30 yang Yesus ajarkan kita lewat ayat ini, yang Tuhan ajarkan gini, Tuhan ingin kita hidup dalam ketaatan. Dua ayat ini bicara ketaatan. Saya ingin sampaikan sama saudara bahwa goal Tuhan, tujuan utama Tuhan dalam hidup kekristenan kita itu adalah sampai taat. Saya mau bikin satu pertanyaan sama saudara. Kenapa sih seorang yang percaya kepada Tuhan, orang itu percaya pada Tuhan, tapi sepertinya gak ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, sama saja. Bahkan kepercayaannya orang itu kepada Tuhan tidak merubah apapun yang baik dalam hidupnya. Kalah tetap kalah, susah tetap susah, hidup lama tetap hidup lama. Kita tidak melihat tanda-tanda hidup baru. Kita tidak melihat tanda pertobatan, gak ada. Makanya pertanyaan yang pertama ini yang saya coba sodorkan kepada saudara, ini pertanyaan penting loh. Kenapa kepercayaan seorang kepada Yesus Tuhan tidak merubah apapun yang baik dalam hidup orang itu? Jawabannya sederhana, sebab orang itu miss ketaatan. Kita bicara hidup dalam ketaatan. Orang itu yang percaya pada Tuhan, dia pasti punya masalah dalam ketaatan. Percaya sih percaya. Makanya saya sering kan mengajar kepada Anda tentang hal ketaatan. Taat. Saya lupa berapa kali saya ngajar. Terlalu sering saya mengajarkan hidup dalam ketaatan. Sering saya ajarkan gini, kita tidak cukup puas berhenti pada titik percaya. Di dalam suratan Yakobus katakan bahwa kalau kita beriman tanpa ketaatan, iman tanpa ketaatan itu seperti tubuh tanpa roh, mati. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak ada gunanya, sia-sia. Tuh lihat saudara ya, kalau orang cuman percaya saja sama Tuhan, saya beriman Pak, saya percaya sama Tuhan. Kalau kepercayaan kita tidak dibarengi, disertai dengan ketaatan, bahasa Indonesia sehari-hari katakan tidak ada gunanya, alias sia-sia. Bagaikan tubuh tapi gak punya roh. Rohnya ini ketaatannya. Makanya kenapa udah percaya, tapi kenapa kepercayaan orang itu kepada Tuhan tidak merubah apapun dalam hidupnya? Adalah hal yang barangkali menyedihkan, tragis gitu ya. Di sekitar kita banyak melihat kehancuran. Kita banyak melihat kejatuhan-kejatuhan yang terjadi. Itu bisa dalam bisnis, bisa dalam kehidupan iman dia jatuh, bisa dalam rumah tangga dia hancur. Yang lebih menyedihkan yang kita lihat yang jatuh dan hancur itu adalah orang-orang yang beriman pada Tuhan. Dia ke gereja gitu ya. Dia bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Kalau itu menimpa terjadi kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan, mungkin kita gak usah cerita, saya gak usah ngomong, wajar bagi kita, wajar lah gitu loh. Kejatuhan, kehancuran bagi orang yang gak percaya kepada Tuhan yang hebat, wajar. Tapi ini kenapa bisa terjadi pada orang percaya pada Tuhan dan tidak merubah apapun. Hancur tetap hancur, gak ada pemulihan, gak ada solusi jalan keluar, tidak dibangkitkan oleh Tuhan. Kok rasanya gini menurut saya, menyedihkan ya. Kok kepercayaan orang itu atau kepercayaan kita kepada Tuhan kok tidak merubah apapun. Kalah tetap kalah, hancur tetap hancur,
buntu, tetap saja nggak ada jalan keluar. Kenapa kepercayaan kita, di mana kita percaya Tuhan kita hidup. Iya kan, setuju dengan saya? Kita percaya Tuhan kita tak terbatas kuasanya. Dia penolong kita, Dia sumber mujizat. Tapi kenapa kita tidak mengalami manifestasi kuasanya yang besar dan dahsyat itu? Kok kepercayaan kita tidak membuat kita mengalami manifestasi apa-apa dari kuasa Tuhan? Ada apa? Sederhana, ketaatan, cuman percaya, nggak ada gunanya. Mati, tubuh tanpa roh. Orang yang seperti ini tidak ada kebaikan, perubahan, manifestasi kuasa Tuhan. Dia pasti bermasalah dalam urusan yang namanya ketaatan. Kita mulai bicara tentang hidup dalam ketaatan. Bahkan saya sering katakan sama saudara, ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu hanya menunjukkan bahwa kita nggak percaya pada Dia. Masih ingat pelajaran itu? Setiap kali kita nggak taat sampai urusannya kecil, itu cuman membuktikan, itu cuman menunjukkan kita itu orang Kristen yang nggak percaya sama Dia. Anda boleh berkata kepada orang, Anda boleh bercerita A sampai Z kepada saya percaya Pak pada Tuhan, saya percaya. Ingat, kepercayaan kita yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut itu tidak ada bolong kecilnya. Yang Tuhan minta kepada kita, percaya kita kepada Tuhan itu bukan 99,99%. Bukan itu. Tapi 0,01% atau 1% kita nggak percaya, nggak bisa. 99,99 kita percaya, tapi 0,1 saja kita percaya kepada kekuatan yang lain. Kita percaya bagi kepada yang lain. Tuhan nggak bisa kerja. Yang Tuhan minta nggak ada bolong kisi, bolong kecil, setan bisa masuk. Yang Tuhan mau penuh, fully percaya kita. Penuh sampai 100%. Itu yang Tuhan minta. Makanya saya ulang, ketidaktaatan kita sekecil apapun itu cuma menunjukkan kita ini orang yang tidak taat. Kalau kita memang percaya dengan apa yang Tuhan katakan, kalau kita memang percaya dengan apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan kepada kita, apapun perintahnya, ya kita akan lakukan. Kalau kita percaya pada perintahnya, kita akan taati itu. Musa, kata Tuhan, pukul gunung batu itu karena umatnya minta air. Loh, butuhnya air, kok disuruh pukul gunung batu? Tidak connect, tidak cocok, tidak nyambung. Tapi Musa percaya pada perkataan Tuhannya. Meskipun tidak nyambung, tidak logik, bertentangan dengan paradoks logika kita. Mana ada ceritanya yang diminta air minum, perintahnya bertentangan, sama sekali tidak nyambung. Musa sekarang juga now pukul gunung batu. Musa karena dia percayanya saking penuh percaya pada Tuhan, dia pukul gunung batu di hadapan semua umat. Ini bukan sendirian loh, di hadapan 2-3 juta orang Israel, dia tunjukkan kepercayaannya. Buktinya apa? Dia taat itu perintah Tuhan, dia pukul gunung batu. Ajaib, memancar itu mata air yang besar. Termasuk ketika Musa disuruh Tuhan ketika menghadapi 3 hari tidak minum, tidak ada air. Ketemu di mara air yang pahit. Disuruh lempar sepotong kayu, Musa nurut karena dia percaya. Musa lempar sepotong kayu itu, dilempar. Apa yang terjadi? Karena percaya dan taat, itu solusi. Kalau Anda lihat di Alkitab, setiap mujizat yang terjadi di perjanjian lama, setiap mujizat yang terjadi di perjanjian baru, itu selalu ada unsur yang namanya obedience, ketaatan. Betul apa tidak? Semua. Baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru, semua mujizat yang terjadi di dalamnya itu ada unsur yang namanya ketaatan. Taat atau tidak gitu loh. Semua. Makanya hari ini kita bicara tentang yang namanya ketaatan. Mari kita mulai dari pendahuluan ini. Ketika Tuhan mengatakan tentang ketaatan lewat Matius 11 ayat 29 dan 30. Apa sih arti ketaatan? Kita bahas dulu ini. Apa itu ketaatan? Saudara perhatikan gambar yang saya kasih sama saudara. Apa itu ketaatan? Lihat saudara ya.
Sederhana, saya bersifat praktis menyampaikan sama saudara. Apa sih ketaatan? Sederhananya begini, simpelnya begini. Ketaatan itu adalah menurut apa yang Tuhan katakan. Sederhana kan? Apa sih taat? Taat itu adalah menurut apa yang Tuhan katakan. Jadi apapun yang menjadi perintahnya Tuhan, kita mau taat enggak? Kalau kita nurut seperti Musa, berarti kita taat. Saya mau terangkan dulu dari gambar berikutnya ini. Pertanyaannya lagi saya sambung, lalu kenapa kita ini harus belajar untuk taat? Dijauhkan dari pikiran kita. Kalau Tuhan perintah kita, Tuhan tuntut kita, Tuhan minta kita, kamu harus taat. Tidak cukup hanya percaya. Tuhan suruh kita taat itu kenapa? Jauhkan dari pikiranmu mengatakan, oh supaya untuk keuntungan Tuhan. Supaya kita itu seperti bawahan sama bos. Dijauhkan dari pikiran kita, kita berkata, oh Tuhan itu gila hormat, gila kekuasaan. Makanya kita diperintah, diminta sama taat. Dijauhkan dari pikiran sekecil apapun, kita disuruh taat karena kita berpikir, Tuhan itu gila kekuasaan ya, Tuhan gila hormat ya. Kita disuruh taat kayak bawahan, kayak hamba sama bos. Nggak seperti itu. Kita jangan berpikir Tuhan itu seperti pribadi yang regulasi. Enggak begitu. Tapi memang itu rule-nya begitu, aturannya. Kenapa? Lihat gambar ini. Tuhan itu suruh kita taat, harus belajar taat. Hidup kita jadi ada Tuhan, kamu harus taat. Enggak cuman percaya, goal Tuhan utamanya harus jadi taat. Kenapa suruh taat? Sederhana jawabannya, supaya kita bisa jalan bareng bersama dengan Tuhan. Sederhana. Tadi dikatakan Matius 11 ayat 29, gak usah dibuka lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, disuruh belajar, pikulah kuk ya. Dikatakan dalam ayat ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saya ulang, di ayat ini Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu nanti dapat ketenangan sentosa. Tujuannya apa? Suruh pikul kuk di ayat 30-nya. Supaya kuk ini enak. Kupasang kuk itu supaya enak dan bebanku pun ringan. Tujuan dikasih kuk itu supaya kita ringan. Itu dikasih kuk sama Tuhan. Anda lihat gambar kuk itu, jangan lepas dari gambar ini. Apa sih kuk itu? Kuk itu biasanya mau di Indonesia ataupun di tanah Israel Timur Tengah sana, itu seperti kayu yang seperti itu bentuknya, belokan seperti itu. Itu biasanya ditaruh di atas leher 2 ekor lembu. Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang, terus kamu belajar kepadaku. Ada 2 ekor lembu, saya sering khotbahkan ini. Lembu yang satu senior itu Yesus, yang junior itu adalah kita umatnya. Kenapa? Disuruh mikul koknya sama-sama Tuhan. Supaya kita bisa jalan bareng terus bersama dengan Tuhan. Supaya kita gak kesasar. Jangan berkata, oh Tuhan gila hormat ya, gila kuasa. Bukan untuk kepentingan Tuhan loh. Kita disuruh yang namanya taat, hidup dalam ketaatan. Itu untuk kepentingan kita. Supaya kita jalan bareng terus sama Tuhan. Makanya ketaatan itu satu kuk sama Tuhan. Yang junior itu kan kita umat Tuhan gak tahu jalan di depan seperti apa. Tekstur jalannya bagaimana di tahun ini. Nanti bulan depan seperti apa ya ekonomi. Kita kagak ngerti gitu loh. Yang tahu kan Tuhan. Digambarkan seperti lembu yang senior. Makanya yang junior itu mesti ngikutin terus. Karena koknya kan satu. Supaya bisa jalan terus. Bareng terus. Supaya apa? Gak kesasar. Supaya kita tidak muter-muter yang gak perlu. Supaya kita gak perlu terhindar dari namanya kelelahan, kecapean. Dan supaya kita terhindar dari malapetaka. Terhindar dari kejatuhan yang tidak perlu. Terhindar dari yang namanya kebangkrutan yang gak perlu. Kenapa? Jalan terus bersama dengan Tuhan. Gak perlu muter-muter. Dan tujuannya apa? Kita jalan terus bersama dengan Tuhan supaya nyampe tujuan. Kita itu nggak tahu tujuan Tuhan buat kita. Percayalah pagi ini bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar buat kita. Sudah bisa berkata amin?
Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat setiap kita anak-anak yang percaya padanya. Ada tujuan, ada rencana yang besar. Yeremia 29 ayat 11, rencananya bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu destiny besar Tuhan. Itu rencana dahsyat luar biasa Tuhan atas kita. Untuk nyampe destiny tujuan itu, kita harus jalan bareng terus sama Tuhan. Makanya harus mau satu kok sama Tuhan. Satu kok sama Tuhan itu artinya ini, jalan bareng terus taat supaya nyampe tujuan. Supaya kita nggak perlu yang ngalami namanya kegagalan yang mengerikan. Supaya kita terhindar daripada kelelahan karena muter-muter gara-gara kesasar. Harusnya rencana Tuhan buat kita satu perkara nyampe harusnya 6 bulan, itu jadi 10 tahun nggak nyampe-nyampe. Ada berputar-putar kayak di padang gurun. Harusnya terhindar dari seperti itu. Capek sendiri. Harusnya kan terhindar dari kelelahan, ngos-ngosan kita, kelelahan kita yang harusnya tidak perlu kita alami. Tapi kenapa kita alami? Orang lain enak kok jalannya meskipun ada tantangan. Satu kok sama Tuhan di depan kita bukan berarti gak ada masalah. Ada masalah. Saya pernah ajarkan kadang-kadang Tuhan hentikan kita. Kita pikir wah di depan ada yang dahsyat, dihentikan. Bahkan dibelokin sama Tuhan, itu masalah loh. Kadang-kadang kita kecewa. Sudah kita kerjakan job datang ternyata gagal. Bisa begitu loh. Ada sih tantangan. Tapi percaya gini, kalau Anda terus jalan bareng dalam ketaatan dengan Tuhan, Anda pasti nyampe pada rencana Tuhan yang disediakan buat kita. Makanya penting ketaatan. Semua di perjanjian lama, perjanjian baru, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, blessing. Itu unsurnya cuma satu, ketaatan. Jadi gak cukup percaya ya. Gak cukup percaya, Yesus Tuhan gak cukup. Anda punya ketaatan gak? Saya katakan sekali lagi sebagai penegasan ulang di pertengahan ini. Kalau kepercayaan kita nggak merubah apapun dalam hidup kita, kalah tetap kalah. Bahkan tersesat hidup kita, kesasar, capek, lelah kita pasti bermasalah dalam hidup kita orang percaya. Masalahnya dalam ketaatan. Miss-nya kita, kurangnya kita pasti kurang taat. Kalau kurang taat berarti kurang percaya. Orang yang percaya penuh, dia pasti mentaati Tuhan. Sebab ketaatan kita pada Tuhan bukti nyata dari kepercayaan kita. Dibolak-balik tidak bisa, seperti itu kenyataannya. Orang percaya yang penuh pasti taat. Karena taat itu kita tunjukin sebagai bukti. Aku ini percaya kepadamu Tuhan. Satu contoh mari saya tunjukkan pada saudara. Sebuah kasus yang pernah terjadi pada Petrus. Petrus semalam-malaman gagal. Atau kita baca, nanti Anda baca Lukas 5 di rumah ayat 1 sampai 7, tapi karena terbatas waktu kita, saya tunjukkan ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus yang gagal semalaman hari itu ketemu sama Yesus, singkat kata saya potong. Yesus kasih perintah, Petrus sekarang bawa perahumu, tolakkan ke tempat yang dalam dan sekarang tebarkan jalamu. Yang memerintah ini bukan nelayan. Petrus itu pakarnya nelayan. Expert, berpengalaman, profesional dalam dunia menjala ikan. Yesus tidak punya pengalaman menjala ikan. Yesus bukan nelayan. Yesus tukang kayu. Dia anak tukang kayu. Ya sebutlah dia tukang kayu. Tidak punya pengalaman expert dalam namanya menjala ikan. Tapi aneh, Petrus ini bisa percaya loh. Bukti kepercayaan apa? Dia taat. Kalau orang memang gak percaya ragu, dia gak mungkin melakukan. Tapi karena dia percaya, dia buktikan dengan ketaatan. Lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau yang berfirman, terjemahan lain, aku akan menebarkan jala juga. Dalam logiknya Petrus nggak masuk akal ini. Yang nelayan kan aku, dia kan tukang kayu. Dan Petrus tahu dengan kepakaran profesionalnya dia, hari matahari udah mulai terik, ikan tidak ada di tengah. Ikan akan cari tempat yang dingin di tempat berteduh di pinggir-pinggir. Ada tempat perteduhan, ke sana ikan pergi. Petrus tahu pasti dengan keprofesionalnya dia, kepakarannya dia, pasti tidak ada ikan di tengah. Semalam saja gagal kok.
Tapi karena perintahmu yang menyuruh, aku melakukannya juga. Ini bicara bukan cuma percaya, ini ketaatan. Terus dikatakan apa? Dan lihat ayat 6 baik-baik. Setelah mereka melakukannya, taat mentaati, percaya dan mentaati, mereka, ini hasilnya, boom yang terjadi, menangkap sejumlah besar ikan. Garis bawahi, mereka berhasil, sukses menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Hasil ketaatan menangkap sejumlah besar keberhasilan. Bukan cuma percaya, oh saya percaya Pak, tapi kenapa doa saya belum dijawab? Anda boleh ngomong percaya, tapi kalau ada lubang kisi kecil saja, Tuhan gak suka. Kita ngomong percaya, tapi kita suka bermasalah dalam soal ketaatan. Gak cukup percaya loh. Ada taat, ada banyak perintah Tuhan. Perhatikan saya, perintahnya banyak, setiap hari diperdengarkan itu perintah. Remanya ada, perintahnya. Anda melakukan gak? Karena taat itulah menjadi kunci kemenangan setiap kita. Contoh yang kedua, coba Anda lihat. Naaman dalam mengalami kesembuhannya, dia sakit, dia sembuh. Jadi kalau ada di antara yang sakit, Naaman sakit tersembuhkan. Dokter medis di masa itu gak bisa sembuhkan sakit kustanya, gak ada dokter bisa kasih obat. Satu kali, dia ini kan seorang panglima, orang yang terhormat di kerajaan Aram, orang kepercayaan Raja Aram. Hamba perempuannya kasih tahu ada nabi di Israel namanya Elisa. Dia dikasih kuasa menyembuhkan sakit apa saja. Singkat kata, datanglah Naaman ke Israel menghadap Nabi Elisa, ketok-ketok pintu. Ya, apa yang terjadi? Dibuka pintu. Dia kecewa. Yang keluar bukan Nabi Elisa yang dia cari. Yang keluar cuman hambanya, bujangnya. Dia kecewa. Egonya tersinggung. Dia seorang tuan besar, panglima Raja Aram yang hebat, dihormati, ditakuti lawan. Egonya marah, tersinggung. Bukannya keluar kayak doakan, yang keluar bujangnya. Apalagi ketika si bujang katakan, Tuhan berfirman lewat hambanya Nabi Elisa, kamu mau sembuhkan? Mau. Pergi ke sungai Yordan, tenggelamkan dirimu 7 kali. Lebih tersakiti egonya. Apa-apaan ini perintahnya? Aku pengen sembuh, didoakan kayak katanya, kok enggak? Malah disuruh mandi di sebuah sungai yang kotor, sungai Yordan. Egonya tersakiti, kecewa dia, pulang langsung ke rumahnya. Dia pikir, ngapain mandi di sungai Yordan? Aku mau sembuh, didoakan. Nggak nyambung perintahnya. Kadang-kadang begitu ya. Ada perintah-perintah yang kelihatannya nggak masuk akal. Kelihatannya kecil, ngapain gitu dilakukan, merugikan saya gitu. Nanti diketawain orang. Kadang-kadang ketaatan perintah Tuhan kalau kita lakukan, orang mentertawakan kita. Bodok lu, apaan lu, bikin apa lu, pakai logika lah. Kadang kita dipermalukan. Makanya egonya tersakiti, tersinggung berat, langsung pulang. Pegawainya ngomong di ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, lihat, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Singkat kata, nurut Naaman. Akhirnya dia taat. Sudahlah, aku mau taat. Dia tanggalkan egonya, dia lepas jubah perwira, jenderal panglimanya, dia taruh. Taat itu seperti itu. Seperti saya katakan, taat itu memposisikan diri kita gak penting, yang penting Tuhan. Dia pergi sungai Yordan, singkat kata tenggelamkan 7 kali. Karena ketaatannya dia sembuh. Semua mujizat yang diceritakan terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru. Unsurnya ketaatan. Karena memang tidak ada yang lain. Harga bayar mujizat, harga bayar blessing itu adalah obedience, ketaatan kita. Ada mau ditolong, ada mesti taat. Nggak cukup percaya loh. Pengajaran ini melengkapi pengajaran saya di hari-hari sebelumnya. Milikilah ketaatan. Nggak cukup berhenti pada titik, saya percaya Pak. Nggak taunya ada bolong
kepercayaanmu. Ada nggak bisa taat? Percaya dibuktikan dengan ketaatan. Sebab ketaatan kita kepada Tuhan itu bukti kita percaya penuh kepada Tuhan. Ada banyak kita gagal dalam melakukan perintahnya Tuhan. Nggak taat. Ya, dalam doa, dalam diperintahkan hal yang kecil di hati kita, dia bersuara bicara. Kadang kita nggak mau melakukan. Nanti apa kata orang? Apaan sih dilakukan? Gagal kita. Coba saudara lihat, tunjukkan gambar ini. Kunci pemulihan bukan seberapa yang engkau tahu. Naaman tahu mandi sungai Yordan, tapi dia nggak mau datang kan? Kalau dia nggak, cuman tahu nggak melakukan, dia nggak pernah sembuh. Tapi kuncinya ini pemulihan. Tapi seberapa engkau taat? Kunci pemulihan bukan seberapa engkau tahu, ngerti. Tapi sebenarnya seberapa engkau taat, itu yang terjadi. Makanya mari kita belajar ketaatan. Nah, saya mau terangkan soal ketaatan sekarang. Lihat gambar ini. Nah, persoalannya begini. Kenapa kita suka gagal taat jadi orang Kristen yang munafik? Sorry ya kata-kata saya. Ada banyak di antara kita, Kristen munafik. Kenapa begitu? Sebab begini. 80% ternyata dari ketaatan kita kepada semua perintah Tuhan itu tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Saya berharap statement ini Anda bisa nangkap dengan baik dan mencerna dengan baik. 80% dari ketaatan kita tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Makanya ada banyak kita jadi Kristen yang munafik kan. Pengen tunjukkan, wah aku taat gitu. Makanya ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kita maunya kan supaya orang tahu kan. Sorry, itu munafik loh namanya. Kita berdoa kepada Tuhan, itu bagian ketaatan. Kita maunya orang sak dunia tahu, ini loh saya pendeta suka hidup dalam doa. Itu munafik loh. Kayak ahli Taurat, orang Farisi dipamerin doa di depan-depan pasar. Supaya orang tahu kami ini pendoa yang hebat, itu munafik. Ketaatan yang betul 80% itu gak terlihat. Saya ulang, yang namanya taat pada perintah Tuhan 80% orang gak lihat di balik pintu. Tetapi dengar baik, yang orang gak lihat, yang kita tabur dalam ketaatan, yang kita lakukan dalam ketaatan, manusia boleh gak lihat, orang boleh gak tahu, itu nanti diperlihatkan Tuhan di panggung dunia yang besar. Sampai orang lihat, wih Tuhan bekerja hebat atas orang itu ya. Dia dipulihkan ya, dia sembuh ya, dia ngalami perkara luar biasa. Itu orang bisa lihat ketika Tuhan membalas saudara ketaatanmu di balik pintu tersembunyi. Orang tidak lihat. Nanti Tuhan balasnya, semua mata melihat, Tuhan bekerja dahsyat atas hidupnya. Saya kasih contoh tentang Daud dengan waktu yang ada. Kisah tentang Daud ketika ia ada di panggung dunia, stage dunia yang besar. Dia dipromosikan dalam panggung dunia besar lawan Goliat loh. Secara khusus lawan Goliat. Ini panjang ayatnya, coba lihat ayat 20 langsung. 1 Samuel 17 ayat 20. Lihat ayat ini. Mungkin kita baca ayat ini saja, ada banyak ayat saya tuliskan di sini. Next itu banyak ayat. Tapi waktu terbatas, saya baca hanya ayat ini saja. Dan mungkin ada ayat satu lagi nanti ayat 28 saudara ya. Ayat 20 saja saya baca dan kemudian loncat 28 ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Bapaknya Isai ini. Sampailah ia ke perkemahan. Ya. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Perhatikan kata kalimat. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi untuk apa? Melakukan aktivitas sehari-hari yang diperintahkan oleh ayahnya. Apa perintah ayahnya? Menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor di padang belantara. Dan dia taat setiap hari. Pagi-pagi taat lakukan perintah bapak. Daud ini orang yang taat pada perintah bapak. Taat sama ayahnya, gak ada kata membantah. Dan pagi-pagi dia bangun. Sebetulnya dia gak ngerti. Pagi itu begitu bangun pokoknya dia taat pada perintah bapaknya. Dan dia gak tahu bahwa pagi itu ketika dia bangun, Tuhan akan promosikan dia.
Di satu state performance panggung dunia yang besar. Nanti dunia semua Israel melihat tepuk tangan nemplos. Ada pujian berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Itu orang katakan loh. Daud setiap pagi dikatakan dia menggembalakan kambing dombanya. Dia kerjakan dalam ketaatan. Tidak ada mata melihat, tidak ada orang tahu. Ketika dia disuruh bapaknya dan pagi-pagi itu dia panggil Daud sini. Dia sudah titipkan 2-3 ekor kambing dombanya kepada orang yang menjaga. Dia nggak tinggal begitu saja. Inilah sebetulnya yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada orang namanya Daud. Orang ini taat, tapi setia dengan pekerjaannya. Gini loh saudara, landasan dasar dari ketaatan itu adalah kesetiaan. Seperti pujian pertama tadi worship, dan pujian kedua tadi. Landasan dari ketaatan itu kesetiaan. Setia pada perkara yang kecil itu ketaatan loh. Kita seringkali meremehkan setia pada perkara kecil. Padahal dasarnya yang paling esensi daripada ketaatan itu adalah setia kepada perkara yang kecil. Daud punya itu di belakang pintu. Jadi sebelum dia berhadapan dengan Goliat dan dia menang melawan perkara besar, semua lihat itu. Di balik pintu jauh di sana, tidak ada orang lihat. Tiap hari di padang belantara dia worship menyembah Tuhan. Dia dengan kecapinya memuji Tuhan, lahir banyak mazmur. Bahkan ketaatannya setia menggembalakan kambing domba, tetap nurut sama papanya. Bahkan ketika dia disuruh, kamu bawa keju ya nak, kamu bawa roti sama susu ya, bawa ini bekal gandum, roti gandum, bawa ke kokomu kakakmu sana di medan perang. Lagi perang kesian, liatin gimana keadaannya, biar papamu tahu. Dia nggak bantah, nurut. Ini orang yang setia, taat dan setia. Berangkat dia. Begitu nyampe di medan peperangan, lihat ayat yang ke-28. 28 saya baca. Dikatakan begini. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Dia tanya, siapa itu orang itu? Tak bersuara itu siapa? Kau menghina tentara Israel, menghina Allah. Bangkitlah amarah Eliab. Ngamuk Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah? Ini kata kuncinya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Fitnah ini ya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Yang saya mau coba angkat sodorkan sama saudara. Kakaknya ngomong, ngapain lu kesini? Mau lihat perang? Kepada siapa kau tinggalkan 2-3 ekor kambing domba dari punya bapak? Kepada siapa? Daud sudah titipin. Ini landasan ketaatan itu kesetiaan pada perkara yang kecil. Daud akhirnya singkat saya potong. Dia perang lawan Goliat. Dia menang loh. Begini saudara ya. Tapi sebelum kemenangan yang besar, promosi besar, Tuhan beri, Tuhan kasih, dipercayakan pada Daud. Dengar baik. Jauh di belakang itu, di balik pintu, Daud banyak menabur ketaatan. Tidak ada orang lihat. Yang lihat cuma kambing domba. Tidak ada manusia kasih aplaus. Tidak ada sorot lampu yang untuk menerangi dia. Tidak ada yang lihat. Dengar baik. Ketaatan, kesetiaan melakukan perkara yang kecil yang orang tidak lihat. Itu nanti Tuhan akan bayar sama kita. Itu di panggung dunia yang besar. Tapi dengarkan saya, ketidaktaatan kita kepada Tuhan pada kesetiaan perkara yang kecil, itu nanti akan terlihat pada waktu kita menghadapi perkara yang besar. Kita keok, kita hancur, kita dilibas sama perkara besar itu. Kenapa? Karena jauh di belakang sana kita nggak setia, nggak taat pada perkara yang kecil. Anda mesti ngerti itu loh. Tapi ketika kita jalani hidup kita setiap hari, kita itu punya kesetiaan, taat pada perkara yang kecil. Kita di driver mobil atau naik motor, kita mungkin berkata haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, sertai hidupku gitu. Anda menabur dengan waktu, Anda menabur memuji Tuhan. Bahkan ketika begini, ada kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat dosa, godaan dosa datang. Kita gini loh, lagi sendirian, ada
ada kesempatan jatuh bikin dosa, tapi kita hindari, kita tinggalkan kesempatan bikin dosa. Itu taat setia pada perkara yang kecil, tidak ada orang lihat. Setan tidak bisa intervensi saudara. Ternyata kesetiaan kepada perkara yang kecil, yang orang tidak lihat, siapapun tidak lihat, suami tidak lihat, istri tidak lihat, siapapun tidak lihat, pendeta tidak lihat, tapi engkau melakukan setia pada perkara kecil dengan ketaatan, itu nanti Tuhan bayar lunas di state performance panggung dunia yang besar. Tapi ingat kebalikannya, ini penting. Ketidaktaatanmu pada setiap perkara yang kecil, tidak setia pada perkara yang kecil, nanti itu akan kelihatan kapan. Ketika kamu menghadapi perkara yang besar, kamu akan hancur. Tapi kalau kamu setia, taat pada perkara yang kecil, nggak cukup percaya, taat dan setia landasannya, ada kesempatan loh bikin dosa. Ada kesempatan cuan untuk besar, tapi dosa bikin orang susah. Ada hindari itu, aku tidak mau. Itu nanti dibayar Tuhan loh. Dalam dunia yang besar, performan yang besar, pasti datang kesempatan itu. Itu bisa pagi hari ini, pagi-pagi Daud bangun, dia nggak tahu ada promosi. Pokoknya pasti akan dibawa Tuhan pada state performan dunia yang besar. Disitulah Tuhan bayar lunas semua yang Anda tabur di balik pintu. Artinya begini, semua yang kita lakukan dengan ketaatan, dengan setia, orang tidak lihat, bagaikan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, orang tidak lihat, orang tidak tahu. Sambil kita lakukan ketaatan dengan air mata, mencucurkan air mata, tapi waktu kita lakukan, nanti hadapi perkara besar, Anda pasti menang. Anda pasti menang. Hadapi perkara besar Anda hancur kalah, dilibas. Kenapa? Anda nggak punya ketaatan setia pada perkara yang kecil. Sebab ketaatan itu tidak kelihatan. Ada korban buat pekerjaan Tuhan, tidak ada yang tahu. Ada menabur buat hamba Tuhan, Anda tidak tahu, orang tidak tahu. Ada berdoa menyembah Tuhan malam-malam, bangun jam 10, bangun jam 12, tidak ada yang lihat. Tapi apa yang Anda tabur yang tak terlihat itu, nanti pada waktunya itu terlihat pada promosi yang besar dan Anda menang. Saya berdoa, jangan cuma percaya. Percaya, taat. Landasannya apa? Setia dengan tulus pada Tuhan. Hadapi masalah besar, Anda pasti menang. Mari sama-sama kita berdoa, saudara.